Yang membuat kita berbeda adalah apakah ada Yesus dalam hidup kita. Apakah ketika saya membuat pilihan, saya membuat keputusan, ada Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu, amin. Amin. Harta yang paling terbesar dan yang terpenting itu hidup, Bapak Ibu. Itulah sebabnya mengapa Yakobus menggambarkan perjalanan kehidupan Kristen. Dua gambaran yang dia gunakan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendatang dan perantau, Paroikos dan Parepidemus. Bapak Ibu, perantau itu dia orang rantauan. Dia tidak membawa apa-apa dalam hidup. Yang dia bawa kompas. Dan pendatang, kita ini semua pendatang menumpang. Itulah sebabnya kita berkata, Tuhan, ajarlah aku menghitung hari-hari hidup supaya aku bijaksana. Teach us, oh Lord, how to count my daily life. Ajar aku Tuhan, bimbing aku supaya aku menghitung hari-hari hidup ini, supaya aku bijaksana. Sebab hidup itu singkat, seperti buru-buru yang berlalu. Memulai hidup dengan Yesus dan mengakhiri hidup dengan Yesus. Without Jesus in our life, all of us are nothing. Tanpa Yesus dalam hidup kita, hidup sia-sia, Bapak Ibu. Dalam segala hal yang engkau kerjakan, yang engkau lakukan, pilihan-pilihan, keputusan-keputusan, rencana-rencana yang kita buat, put Jesus Christ. Yakobus menjelaskan, kalau engkau punya rencana mau ke kota anu dan ke kota A, apakah arti hidupmu jika Tuhan mengambil hidupmu hari ini? Berkatalah, jika Tuhan kehendaknya aku akan berbuat ini dan berbuat ini. Boleh punya rencana dalam hidup ini, tapi ingat, tempatkan Tuhan dalam semua rencana dalam hidup ini. Libatkan Tuhan dalam tindakan, pilihan dan keputusan yang kita buat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa menghindar dari penderitaan sampai penyakit, maut dan bahkan kematian. Yang bisa kita lakukan adalah merubah mindset dan persepsi kita, supaya kita bisa menghadapi. Mungkin air mata bisa jatuh ketika kita kehilangan orang yang dikasih, tetapi kita tahu dan percaya bahwa orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dia pasti mendapat upahnya. Amin. Kita akan kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam hidup ini. Tetapi jika orang yang kita kasih itu memiliki pengharapan eskatologi di dalam Yesus, maka kita itu berbahagia, Bapak Ibu. Amin. Air mata pasti jatuh, kesedihan pasti ada, bahagia dan sedih, suka dan duka itu menjadi bagian dari warna hidup, dari realita hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita harus berdamai dan menerima. Hanya Yesus yang menjadi jawaban dan solusi dan semua pergumulan kita. Katakan amin. Yang diceritakan wanita menjama jumlah Yesus, hartanya habis, status sosial dia tertolak oleh masyarakat dan komunitas. Ada stigma dia wanita yang tidak baik. Bapak Ibu, semua pribadi, semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, every people that have encounter with the person of Jesus Christ, his life must be changed. Hidupnya pasti berubah. Katakan amin. Yesuslah jawaban bagi dunia, tak satu pun yang dapat melebihi Dia. Yesuslah jawaban bagi dunia, pemimpin dan penolong dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, wanita ini datang kepada Yesus sebagai satu-satunya solusi atas permasalahan hidupnya. Dan dia berkata, Tuhan, asal kujama saja juga aku menjadi sembuh. Dia menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup akhir dan seluruh proses penderitaan yang ada. Ketiga hari Pentakosta datang, Bapak Ibu. Petrus berkhotbah kepada orang yang lumpuh di depan pintu gerbang indah. Petrus tidak menawarkan uang, dia adalah peminta-minta. Petrus dapat memberikan uang kepada dia. Peter can give money to the beggar. Petrus tidak melakukan itu. Petrus memberikan dan mengenalkan pribadi Yesus kepada diri orang lumpuh itu. Kesembuhan urutan yang kedua. Tapi bagaimana
Yang Petrus punya adalah dia mengenal pribadi Yesus. Dia tahu pribadi Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Petrus, dan dia berkata, di dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkitlah dan berjalan. Suddenly, the paralyzed that sitting in the cave in the temple, wake up, bangun dan berjalan. Bapak Ibu,